Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, Aep juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian Aep ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, Aep juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian Aep ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Prialianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, Aep juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian Aep ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tanpa lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini Aep menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, Aep mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan Aep itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika Aep jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian Aep juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan Aep tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, Aep juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian Aep ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin.
Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. Udah pucat, kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua.
Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya.
Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas permohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. "Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua," kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. "Kenal sih kenal karena dia anggota juga," kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. "Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana," jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. "Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak," jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana.
Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah? Di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau. Mau, sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Eivaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Wajah terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, terlihat pucat saat menjalani sidang perdana peninjauan kembali, PK, di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Rabu, 25 September 2024. Sudirman melalui kuasa hukumnya meminta untuk berbaring di tengah-tengah persidangan. Hal itu dikarenakan Sudirman tidak kuat duduk terlalu lama akibat sakit di punggungnya. Sidang PK Sudirman digelar pukul 15.30 WIB dengan agenda pembacaan nota permohonan. Selama 2 jam sidang berlangsung, Sudirman awalnya duduk di depan majelis hakim. Bahkan Sudirman sempat izin ke toilet terlebih dahulu saat pemeriksaan berkas kuasa hukum. Sudirman tampak lancar menjawab beberapa pertanyaan dari majelis hakim soal data dirinya. Kuasa hukumnya pun kemudian bergantian membacakan berkas pemohonan Sudirman. Selama pembacaan itu, Sudirman yang awalnya duduk tenang tampak mulai gelisah. Sudirman tampak beberapa kali menggerakkan tubuhnya, bahkan terlihat memegang punggung. Wajah Sudirman juga sudah terlihat pucat. Hal itu kemudian disadari oleh kuasa hukumnya, Titin Priyalianti. Kemudian Titin menjelaskan bahwa ada bekas luka di punggung Sudirman. Titin pun menanyakan langsung kondisi Sudirman. "Sakit nggak Sudirman?" tanya Titin. Sudirman pun kemudian mengangguk menandakan dirinya sudah merasa kesakitan. "Udah pucat?" kata Titin lagi. Kemudian Sudirman pun diminta memperlihatkan bekas lukanya ke depan majelis hakim. Sudirman pun lalu keluar dari ruang sidang untuk berbaring di ruang tahanan. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa. Namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu. Saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga.
Aris Papua akhirnya muncul dan buka suara soal tudingan penganiayaan yang ia lakukan kepada terpidana kasus Vina Cirebon. Nama Aris Papua ini disebut-sebut oleh Aldi, adik terpidana Eka Sandi yang juga ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Pada kesaksiannya di persidangan, sambil menangis Aldi menceritakan dirinya dan para terpidana dianiaya oleh oknum polisi. Aris pun menyebutkan nama Gugun Gumilar dan Aris Papua sebagai orang yang menganiaya dirinya. Saya ingat yang paling sadis itu Gugun Gumilar sama Aris Papua, kata Aldi dalam persidangan. Aris Papua pun membantah telah melakukan penganiayaan kepada Aldi dan para terpidana. Ia meminta dipertemukan dengan Aldi dan siap melakukan sumpah pocong. Bahkan Aris Papua mengaku tidak kenal dekat dengan Ibtu Rudiana. Kenal sih kenal karena dia anggota juga, kata Aris Papua dikutip dari YouTube Christian Greek Media Official, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Aris Papua memastikan dirinya bukan bawahan Ibtu Rudiana seperti yang disampaikan. Saya tugas di Polres Sumber, Cirebon Kabupaten, Rudiana itu di Polres Ciko. Kan tidak pernah ada foto saya dengan Pak Rudiana, jelas Aris Papua. Menurutnya sejak tahun 2007, ia mulai bertugas di Cirebon tidak pernah dipindahkan lagi. Tahun 2016 itu di Polsek Karangsembung, jaraknya ke Polres Sumber 1,5 jam, kan gak nyambung, tuturnya. Aris Papua pun membantah kalau dirinya telah menganiaya para terpidana. Itu semua fitnah, kenal pun tidak. Gimana mau melakukan penganiayaan? Kenal pun tidak, jelas dia lagi. Aris Papua membenarkan kalau dirinya selama ini bertugas di Sat Narkoba Polres Sumber, tapi tidak pernah berhubungan dengan Ibtu Rudiana. Bahkan ia memastikan kalau dirinya tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di Polres Cirebon Kota. Emang gak pernah, di kabupaten aja kita. Gak pernah sampai ke sana, kan wilayah hukumnya beda, tandasnya. Aris Papua juga mengaku siap dipertemukan dengan Aldi untuk mengonfirmasi pernyataannya. Sama Aldi dipertemukan juga siap, melalui Humas Polres, karena kita punya aturan yang ada di situ. Mohon klarifikasi duduk bareng, Aris Papua ini bukan, tutur dia. Bukan cuma itu saja, Aris Papua juga bahkan siap melakukan sumpah pocong bersama Aldi. Waktu Saka Tatal sumpah pocong, Pak Aris juga mau sumpah pocong, sama si Aldi. Saya kan gak pernah melakukan, tandasnya. Aris Papua memastikan kalau dirinya tidak pernah memukuli para terpidana kasus Vina. Bahkan saat kejadian di tahun 2016 itu, Aris Papua pun mengaku tidak tahu. Saya pribadi dan keluarga tidak pernah melakukan sekeji itu. Saya gak pernah kenal sama tersangka, sama Aldi tidak kenal, pas kejadian pun saya gak tahu, kata dia. Saya sangat dirugikan pencemaran nama baik saya dan keluarga, tambah Aris Papua. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok Aep sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama Aep kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di